Jadi tadi dengan definisi daripada darah haid, itu adalah darah yang keluar pada masa-masa tertentu, bukan disebabkan kena faktor penyakit, bukan disebabkan kena gangguan daripada fisikal, keluarnya secara sehat. Kemudian yang kedua, nanti akan kita bicarakan kembali, darah nifas. Itu adalah darah yang keluar selepas melahirkan secara sempurna. Baik melahirkan secara sempurna itu secara normal, ataupun juga melahirkan secara sempurna melalui pembedahan. Darah yang keluar daripada kemaluan itu pun juga disebut dengan darah nifas. Sementara kalau pada saat dengan darah yang keluar pada masa uzur ternyata sudah lebih daripada hitungan waktu yang paling banyak 15 hari, atau kurang daripada hitungan 1 hari 1 malam. Yang pertama, lebih daripada hitungan 15 hari. Yang kedua, kurang daripada hitungan 1 hari 1 malam. Atau juga dengan darah nifas itu keluarnya lebih daripada hitungan 60 hari. Maka daripada darah nifas yang lebih daripada 60 hari, atau darah uzur yang lebih daripada 15 hari, atau juga kurang daripada hitungan yang paling sedikit, itulah yang dimaksud dengan darah istihadah. Wanita-wanita mustahadah itu terdapat ada dalam beberapa orang di kalangan sahabat Nabi, seperti dengan Fatimah binti Abi Hubaish, Ummi Habibah, Zainab binti Jahash. Jadi dengan riwayat satu persatu daripada mereka itu kita sebutkan pada muka surat 113 riwayat tentang ucapan dan pernyataan daripada Fatimah binti Abi Hubaish, atau juga dengan Ummu Habibah binti Jahash, bahwasanya dengan darah yang keluar yang sepanjang waktu atau juga yang senantiasa keluar, innama asujju sajja, darahku itu keluarnya laksana banjir. Nabi kita bersabda, nanti dengan kamu akan saya sarankan untuk meletakkan softtek atau bahasa kita sini tuala. Jadi kata wanita itu lebih daripada itu, nanti dengan kamu beristisfar. Istisfar seperti tuala juga, tapi mempunyai tali ke samping menyamping dan juga ke belakang. Kata perempuan itu, innama asujju sajja, darah saya yang keluar itu seperti banjir. Jadi daripada hadis yang diriwayatkan dan juga dengan cadangan yang Nabi kita cadangkan kepada wanita tadi itu, dari sanalah pengambilan beberapa hukum hakam yang berkenaan dengan wanita mustahadah. Di sini pada muka surat 128, permulaan hukum hakam yang berkenaan dengan istihadah. 1. Perempuan mustahadah tidak ada perbedaannya dengan perempuan di waktu dalam keadaan suci dan bersih. Perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh wanita dalam keadaan istihadah, dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan i'tikafnya, dengan membaca Qur'annya, dengan tawaf dan juga dengan ibadah-ibadah lainnya, tidak ada sekatan dan juga tidak ada halangan yang menghalang perempuan di waktu istihadah disebabkan karena dengan istihadahnya. Kalaulah terdapat perbedaan antara wanita mustahadah dengan wanita yang bersih, itu hanya dalam beberapa masalah hukum sahaja. 1. Wanita yang bersih selama tidak ada sesuatu yang membatalkan wudunya, selama itu juga dengan wudu tersebut boleh dilaksanakan untuk melaksanakan sebanyak apa saja. Boleh menyimpulkan sembahyang yang 5 waktu dengan 1 kali berwudu. Wanita mustahadah tidak demikian, harus mengambil air wudu tiap waktu. Kalau dengan perempuan yang bersih, boleh-boleh saja mengambil air wudu baik sebelum masuk waktu ataupun juga setelahnya. Wanita mustahadah harus mengambil air wudu selepas azan berkumandang atau selepas masuk waktu. Selain daripada itu, wanita mustahadah kalau dengan perempuan yang bersih tidak ada tuala, tidak ada softtek, dan juga tidak ada kain, tidak ada kapas, tidak ada tisu yang diletakkan di hadapan. Sementara dengan wanita mustahadah wajib melakukannya. Supaya ada hubungannya dengan kita, wanita mustahadah sama dengan kita di waktu salisul bol. Salisul bol, kencing yang tidak puas bahasa sini. Jadi kencing yang senantiasa menetes. Yang pertama di antara daripada hukum hakam yang dibicarakan, laki-laki yang salisil bol, perempuan yang mustahadah
harus mengambil air wudhu selepas masuk waktu dan sebelumnya mencuci kemaluan sampai bersih, kena basuh hadapan. Setelah bersih, yang kedua wajib meletakkan tuala perempuan, wajib meletakkan kapas, tisu besar kecil. Tisu dengan kapas tadi itu tertakluk kepada keadaan darah yang keluar. Darah yang keluar itu banyak, tisunya tebal, kapasnya banyak, itu juga dengan tualanya. Darah yang keluar itu tak banyak mana, cukup dengan meletakkan satu helai tisu, lekatkan pada pakaian dalam atau dalam spenda, itu kalau tidak banyak mana. Syarat yang pertama, berwudu selepas masuk waktu. Syarat yang kedua, meletakkan sesuatu di hadapan. Syarat yang ketiga, tidak boleh menangguhkan sembahyang selepas mengambil air wudu. Lepas kita berwudu secepatnya dengan sembahyang kita laksanakan. Kalau seandainya tertangguhkan dalam beberapa waktu sampai keluar, maka dengan wudu wajib diperbaharui. Selain daripada itu, selepas melaksanakan sembahyang, wudu yang dilaksanakannya hanya boleh untuk melaksanakan sembahyang sunat ba'diyah atau beberapa rakaat saja daripada sembahyang sunat, tapi tidak boleh melaksanakan jamak takdim melainkan setelah mengambil wudu kembali, dan juga tidak boleh melaksanakan sembahyang yang berikutnya kecuali setelah mengambil air wudu. Selain daripada itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang pada tiap kali akan melaksanakan sembahyang fardu maka wajib mengganti tisu, kain, tuala yang diletakkan di hadapan. Itu saja perbedaannya. Jadi berwudu selepas masuk waktu, kegunaannya untuk satu waktu. Kemudian yang ketiga, wajib menggantinya pada tiap waktu, disamping juga dengan mengambil air wudu sebelum sembahyang wajib dilaksanakan. Itu diantara daripada hukum hakam yang berkenaan dengan al-istihadhah. Diantara daripada permasalahan yang senantiasa dibahas, bolehkah dengan kita menggauli istri kita di waktu istihadhah? Pertanyaan itu ditanyakan oleh salah seorang daripada sahabat kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dengan memberikan jawaban secara logik, kata beliau, wassalatu a'dham, sembahyang itu lebih besar. Maksudnya sebagaimana perempuan di waktu istihadhah boleh sembahyang, bahkan wajib melaksanakan sembahyang 5 waktu, tentu dengan perkara yang di bawah daripada sembahyang lebih dibolehkan lagi, diantaranya jima. Jadi kata ulama, yang walaupun pada masa dia main dengan suaminya darah bercelumuran keluar, beda hanya dengan cerita kita tadi. Kalau suami perasan darah haid datang kembali, atau kalau dengan istri tahu bahwasanya pada saat dia sedang digauli oleh suaminya ternyata darah haidnya keluar kembali, hubungan dua laki istri wajib diberhentikan secara serta-merta. Suami wajib menghentikan, dan juga dengan istri kalau perasan wajib memberitahu kepada suaminya. Tapi kalau di waktu istihadhah macam mana? Terserah, mau sampai berapa waktu pun, kalau sampai batang kemaluan suami tercelumuri dengan darah istihadhah sekalipun, tetap saja dengan hubungan tersebut itu boleh diteruskan. Segera menunaikan sembahyang, darah berhenti sebelum berwudu. Kalau seandainya istihadhahnya berakhir atau dengan istihadhahnya sembuh, maka sebelum dia melaksanakan sembahyang dia wajib mandi dan juga wajib mengambil air wudu. Beberapa masalah lainnya, muka surat 136, masalah berkaitan dengan istihadhah. Yang pertama, berwudu pada setiap kali melaksanakan sembahyang, sudah kita sebutkan. Kemudian memperbaharui, membasuh faras dan juga menyumbatnya, mungkin bahasa sini wajib dibasuh. Kita salisil bol kita kena letak tisu, atau seumpamanya cari getah, balut tisu kalau kita balut macam tuh takut kalau terjatuh, kecuali kalau kita pakai sepeda, pakai celana dalam. Maka untuk lebih amannya kita ikat saja dengan getah, matikan handphone. Jadi untuk lebih amannya supaya jangan sampai terjatuh nampak seperti sorban, jadi kita ambil getah dililit, diikat, tapi tak kuat mana yang kira-kira kita juga boleh adjust, yang kira-kira tidak menyusahkan dan juga tidak menyakitkan kita. 2,
Basuh yang pertama, ambil air wudhu yang kedua, kemudian basuh yang pertama, kita balut yang kedua, kemudian kita mengambil air wudhu yang ketiga. 4, melaksanakan sembahyang secepatnya. Kalau masa-masa kita sembahyang, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Darah keluar untuk wanita istihadah, kencing menetes, tak kesah, teruskan saja sembahyang, yang walaupun untuk sembahyang fardu. Jadi kencing yang menetes, darah yang keluar semasa dia sembahyang itu tidak membatalkan wudu. Sembahyang boleh diteruskan. Kemudian dengan perbincangan kita yang terakhir, hukum hakam yang terakhir berkenaan dengan hukum hakam al-nifas, itu pada muka surat 151 dengan definisi daripada darah nifas, itulah darah yang keluar, darah yang keluar selepas melahirkan secara sempurna. Jadi kalau ternyata dengan seorang wanita melahirkan anak yang pertama, tapi dengan anak yang kedua dan ketiga masih belum dilahirkan disebabkan karena kembar, maka ulama mengatakan darah yang keluar antara anak yang pertama dengan anak yang kedua itu disebut dengan darah kotor, disebut dengan darah melahirkan, tapi dia bukan darah nifas. Dengan arti anak yang pertama lahir pada pukul 11 tengah hari, pukul 12 tengah hari, sedangkan dengan anak yang kedua lahir setelah 3 hari berikutnya. Apakah darah yang keluar sejak daripada hari ini sampai kepada 3 hari ke depan itu disebut dengan darah nifas? Tidak, itu disebut dengan darah kotor. Selama 3 hari tersebut sembahyang, puasa dan ibadah-ibadah lainnya wajib atau boleh dilaksanakan. Kemudian setelah keluar janin atau dengan kembar yang kedua, yang ketiga, setelah di dalam rahim sudah tidak ada lagi, maka sejak daripada itulah akan bermulanya darah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum hakam yang berkenaan dengan nifas, tempoh nifas. Yang pertama mengatakan tempoh nifas paling cepat itu adalah lahzah, dalam 1 detik. Kebiasaannya sampai kepada 40 hari, kebanyakannya sampai kepada 60 hari. Jadi kalau pada saat darah nifas keluar lebih daripada 60, sama saja dengan darah udur yang keluar lebih daripada dalam 15 hari. Jadi yang selebihnya daripada 60 disebut dengan darah istihadah. Melihat darah 15 hari selepas bersalin, ini mungkin berlaku. Jadi bagaimana hukumnya? Lahirkan, selepas mereka darah tak keluar sampai seminggu, 10 hari, 13 hari, 15 hari. Selepas 15 hari daripada melahirkan baru darah keluar. Ada pendapat mengatakan darah yang keluar itu adalah darah nifas, sebab keluarnya selepas bersalin. Ada juga pendapat mengatakan darah yang keluar itulah darah udur dan dia tidak ada nifas, sebab darah nifas itu keluarnya selepas dia melahirkan. Tadi darah tidak ada yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa masalah hukum yang berkenaan dengan nifas. Jangka paling panjang itulah 60 hari. Darah nifas berhenti sebelum 40 hari. Ini karena kita tahu, kita kena tahu. Muka surat 174. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatu khairum minan naum. Kadang-kadang kita tengok istri tidur nyenyak, cemburu juga. Wah, enak, tidur melulu. Suami terpaksa bangun subuh, sembahyang tuh, istri tidur. Kenapa? Karena dia uzur, boleh tahan. Kalau uzur hanya setakat dalam seminggu, kalau sampai lebih daripada itu pun hanya setakat dalam setengah bulan saja. Tapi kalau nifas 20 hari, 30 hari, 40 hari, la ilaha illallah, enaknya, seronoknya, berbulan-bulan tak sembahyang. Perempuan banyak di kalangan wanita-wanita kita yang tahunya nifas itu 40 hari dan paling banyak 60 hari. Dia tidak mesti seperti itu. Jadi tergantung kepada keadaan wanita yang berkenaan. Ada di antara daripada mereka yang ternyata selepas melahirkan dalam 2 minggu darah sudah berhenti. 1, setelah 20 hari berhenti. 2,
setelah 30 hari berhenti 3, atau dalam hitungan waktu kurang daripada 40 hari. Diingat, paling cepat, paling sedikit 1 saat, sesaat atau sedetik. Paling lama 60 hari, kebanyakannya 40 hari, tapi juga ramai di kalangan wanita-wanita selepas melahirkan masa nifasnya keluar daripada kurang daripada 40 hari. Masalah, Bang kawin? Belum? Kawin? Tuan Haji? Belum 4. Kawin sudah, dah punya cucu dah, Masya Allah, tak perlu ditanyakan lagi. Tuan Haji pun tak payah tanya dah. Pasti dan pasti kalau sudah tua seperti kita mesti dah kawin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat jari tangan yang 5 tadi itu. Melangkah yang ke atas begitu susah, melangkah yang kedua pengorbanan, turun kepada yang ketiga mudah sekali, lebih mudah sekali untuk turun yang keempat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tetap mengecewakan, menakutkan dan merisaukan, membuat kita jadi was-was tidur kalau pada saat dengan istri kita tuh baca dengan kejadian tadi itu, seorang perempuan yang mengerat kemauan daripada suaminya sampai habis. Begitu sadis dan juga begitu kejam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, begitu sampai hati. Itu berarti hidup antara mati, antara hidup dengan mati. Kalau nak kerat juga kerat kakinya supaya dia tidak boleh berjalan, potong tangannya supaya dia tidak boleh memberi, atau juga hidungnya supaya dia jadi tak nampak kelihatan tampan dan cantik. Tapi kalau potong itunya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tengiang-ngiang. Sebab tadi saya tengok gambarnya, tapi itu tidak betul, gambar itu tidak betul. Sebab bila takkan suami selepas dikerat sama istri terus dia gambar hak dia, itu satu. Atau dengan sang istri sudah siap siaga, macam manapun kalau pada saat dipotong darah akan terpancut banyak dan dengan benda itu akan menjadi lembek. Tidak seperti yang nampak di gambar tuh direkayasa. Nanti tengok gambarnya. Kalau berdosa antum tanggung sendiri. Nah, jadi untuk muslimat tidak mutlak masa nifas sampai 40 hari, tapi di kepala mereka masa pantang 40 hari. Pantang 40 hari. Sehingga kalau tidak sampai genap 40 hari tak sembahyang, tanah puasa, tidak. Mungkin selepas melahirkan dalam 20 hari kemudian darah sudah tidak keluar, keadaan sudah stabil dan juga semuanya sudah boleh. Jadi bagaimana dengan sembahyang? Wajib mandi, wajib sembahyang, wajib puasa. Hanya dalam masalah yang satu itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lihat perinciannya. Kata ulama Syafi'iyah, kalau istri kita sudah bersih, yang walaupun tidak genap 40 hari, maka dia sudah boleh melayan kita, kita juga sudah boleh menggaulinya. Yang walaupun tidak cukup 40 hari, asalkan dia sudah bersih dan juga sudah mandi. Kata ulama Hanabila, selayaknya, seeloknya dengan kita jangan menggauli dia dulu, kecuali selepas 40 hari. Jadi yang walaupun dia dah bersih, selepas nifas 25 hari dia dah sembahyang, dia sudah puasa, dia ke masjid, dia mengaji, dia membabitkan dirinya dengan berbagai aktiviti, kegiatan-kegiatan yang terhalang dilakukan pada masa udhu dan nifasnya, itu dia tinggalkan, dia sudah boleh melaksanakannya. Nah, jadi dari segala kegiatan tadi itu sudah boleh dilaksanakan kecuali untuk urusan jima. Jima tidak disyurkan dan tidak disarankan melainkan setelah habis 40 hari itu lebih dahulu. Kenapa? Sebab kalau seandainya selepas 25 hari, 30 hari terus mereka melakukan hubungan intim, takut kalau dengan darah datang kembali. Kenapa? Sebab masa ini masa istihadah. Maaf, masa ini adalah masa nifas. Waktunya waktu nifas. Dari sini ke sini 40 hari, ini namanya fatratun nifas. Dia bersih sampai tengah jalan saja, selepas 20 hari dia bersih. Takut kalau kita gauli, nifasnya akan patah balik. Maka ulama Hanabila menyarankan untuk kita tidak menggaulinya. Ulama Syafi'iyah mengatakan itu tertakluk kepada keadaan. Kalau memang dengan dia sudah bersih,
maka berarti dengan suami sudah boleh menggaulinya. Itu tentang darah nifas berhenti sebelum 40 hari. Jadi jangan tunggu sampai habis pantang. Kalau sebelum habis pun tetap dengan sembahyang sudah wajib dilaksanakan. Tentang kembar sudah kita bicarakan tadi. Mandi daripada nifas itu adalah selepas 40 hari atau selepas 60 hari. Dengan perempuan waktu dalam keadaan nifas tidak ada perbedaannya dengan perempuan yang bersih. Kalau pada waktu dia berihram tetap juga disunatkan untuk melakukan mandi sunat ihram. Begitulah juga dengan wanita haid pada masa dia akan berihram, sebab ihram tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci dan bersih. Bab yang kelima dan yang terakhir, permasalahan yang berkenaan dengan haid dan juga dengan hukum hakamnya. Permasalahan waktu suci daripada nifas tidak jauh berbeda dengan waktu suci daripada haid. Jadi kalau dengan haid dapat dipastikan bahwasanya dengan masa haid itu sudah berakhir dan wanita yang berkenan sudah diwajibkan untuk melaksanakan segala aktiviti yang berkenaan dengan wanita bersih, maka dengan kedudukan wanita nifas pun juga seperti itu. Allah, dengan keluarnya keputihan berarti berakhir masa udzur, dan juga dengan keluarnya keputihan berarti telah berakhir masa haid. Minum obat-obatan tadi sudah kita bicarakan, memasukkan haid dan juga air mani ke dalam kemaluan. Apa hukumnya? Apakah kira-kira kalau pada saat dengan perempuan memasukkan darah haid ke dalam farajnya atau ke hadapannya, atau juga dengan air mandi kemudian keluar, berarti dengan perempuan wajib mandi? Tidak wajib mandi, sebab itu yang keluar bukan daripadanya, yang keluar itulah daripada orang lain. Tapi bagaimana kalau seandainya yang keluar itu daripada dia sendiri, daripada air mandi dia sendiri, dia masukkan ke dalam rahimnya atau juga ke kemaluannya? Apakah kalau seandainya dengan air mani tadi itu meleleh keluar wajib untuk mandi kembali? Jawabannya pun juga tidak, sebab mani yang keluar sekarang ini lain atau bukan dengan mani yang keluar sebelumnya. Tuan Imam, banyak pertanyaan? Banyak. Ada dalam berapa? Ada dengan 2. Ada pertanyaan lagi? Silahkan dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan minum obat-obatan, membaca Al-Quran, dan juga Allah sembahyang, persetubuhan, dan juga dengan kesannya tadi sudah kita sebutkan panjang lebar akibat daripada hubungan yang berlangsung di waktu udzur atau juga di waktu nifas, itu boleh menimbulkan kemudaratan kepada pasangan dua laki istri itu sendiri. Jadi tadi beberapa daripada hukum nifas sudah ditanyakan, diantaranya yang dibedah, kemudian juga yang diantaranya kalau dengan perempuan yang keguguran apakah ada darah nifasnya, jawabannya pun juga sama, yang walaupun melahirkan secara tidak sempurna tetap saja selepas janin kandungan yang walaupun hanya dengan segimpal daging itu keluar, maka dengan darah yang keluar sedebutlahnya disebut dengan darah nifas. Hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan dalam setengah jam dengan beberapa soalan yang ingin diajukan. Pengajian kita berakhir sampai kepada pukul 3 petang insyaallah, dan kita berehat sampai maghrib yang sudah jamak alhamdulillah. Sementara untuk pengajian selepas maghrib kita akan membaca kitab Umdatus Salik yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hendak mengenal warna haid sesudah suci? Sekiranya perempuan yang didatangi haid akan keluar pada hari terakhir haidnya, yaitu hari yang ke-9, 10, 11, akan keluar lendir yang berwarna kuning muda, yang kuning air, seperti yang keluar pada hari-hari biasa, yaitu dokter mengesahkan warna keputihan. Adakah warna itu sudah boleh
terlalu kering. Masalahnya putaran haid akan datang semula selepas 15 hari, yaitu hari ke-16 selepas juga masa suci antara dua haid bermula dari hari ke-11. Jadi pertama tadi dimasalahkan tentang warna darah yang kekuning-kuningan atau kuning muda yang keluar pada hari ke-9, 10, dan 11. Apakah itu masih terbilang dan terhitung daripada masa uzur? Kalau dengan bahasa hukum yang kita bicarakan tadi, itulah yang namanya sufrah dan kudrah, warna kuning dan juga warna coklat atau kekuning-kuningan warna tanah. Jadi karena tadi itu adalah merupakan kelanjutan daripada masa uzur, maka selama qussatul baydha, cecair putih yang kita sebut dengan keputihan itu tidak keluar, selama itu juga dengan perempuan belum bagi dihukumkan sebagai perempuan yang tahirah, yang suci dan bersih. Tapi kalau ternyata itu yang mendahului masa sebelum dia uzur, selepas dia bersih 20 hari, hari ke-21 keluar cecair yang kayaknya lender bercampur darah atau lender bercampur warna kekuning-kuningan, itu tidak disebut sebagai masa uzur, sebab darah uzur ada kriterianya. Kalau kriteria darah uzur itu tidak terpenuhi, maka suprah dengan kudrah warna coklat dan juga dengan warna kekuning-kuningan tadi itu bukan merupakan permulaan daripada uzur. Permasalahan yang kedua, bagaimana kalau dengan warna yang semacam tadi itu terulang kembali pada hari yang ke-16, 17, dan 18, sedangkan patrah bersih yang 2 minggu masih belum berlangsung? Itu membuktikan bahwasanya suprah dengan kudrah tadi itu adalah darah istihadah, kecuali kalau bersambung dengan masa uzur, maka kekuning-kuningan itu disebut kelanjutan daripada masa uzurnya, yang walaupun tidak mengambil kriteria dan warna daripada darah uzur yang keluar. Kesimpulannya bagaimana? Jadi dengan perempuan yang berkenan tadi itu mandi pada hari keberapa? Mandi pada hari ke-9 atau mandi pada hari ke-11 selepas kering, warna kekuning-kuningan, warna coklat, warna tanah sudah tidak keluar lagi, mandi pada saat itu, dan dihitung daripada 11 hari bulan tambah 15 hari berikutnya. Kalau ternyata sebelum sampai 15 hari berikutnya darah sudah keluar, dengan hitungan kita tadi bermula daripada 11 hari bulan dia mandi, berarti kalau kita tambah 15 hari sampai kepada hari yang ke-26. Kalau darah keluar kembali pada hari yang ke-24, 25, 26, 3 hari tersebut itu dikira masa bersih. Tetap wajib sembahyang, wajib puasa, boleh baca Quran, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Bila akan dihitung masa uzur bermula, akan terhitung daripada 27 hari bulan. Kenapa harus macam itu? Sebab kita nak cukupkan hitungan masa bersih 15 hari. Masa bersih paling sedikit 15 hari, paling banyak tidak ada batasannya. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana kira-kira kalau dengan istri haid hanya dalam 2-3 hari saja, tapi bersihnya sampai 3, 4, 5, 6 tahun? Ada yang semacam itu. Ada yang dengan uzurnya sehari, sedangkan dengan bersihnya sampai kepada 8 tahun. Tapi biasanya perempuan yang sudah tidak haid jarang-jarang akan hamil. Kalaulah hamil pun itu mungkin menyalahi kebiasaan. Terus soalan yang kedua adalah Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Syekh tolong terangkan dengan lebih terperinci tajuk wanita yang sedang dalam haid wajib memakai pakaiannya pada muka surat 88. Allah, muka surat 88, wanita pada masa uzurnya disarankan dan disyurkan untuk memakai pakaiannya. Wanita yang sedang dalam keadaan haid wajib memakai kainnya. Maksud daripada kainnya di sini itu adalah kain yang menutupi antara pusat sampai ke lutut kalau pada masa dia akan bersama suaminya, supaya pada masa suami bercumbu berseronokan dengan wanita tadi itu tidak akan tersentuh bahagian-bahagian yang tidak boleh disentuh.
Tapi kalau perempuan itu tak ada suami, itu apa? Dia pakai sepeda aja, jadi pilih seorang. Nah, sayang dengan sepeda. Jadi pada masa dibidik sendiri dia kunci rapat semuanya, dia kunci rapat, dia pakai celana pendek aja. Masya Allah tabarakallah, atas tak ada, bawah pun juga tak ada, telanjang bugil. Secara hukum boleh, tapi kasihan malaikat, kasihan jin dan ifrit menyaksikan, menengok. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Mbak, Encik, mana boleh macam tutup lah, takkan harganya semurah itu kan. Tuh saluran keturunan di situ, kita berketurunan daripada sana. Jadi yang walaupun mungkin kita pandang karena dia aurat, karena dia disebut dengan kemaluan, suatu benda yang memalukan. Pikir, kita pandang daripada dua sudut. Ada orang yang pakainya terbuka-buka, buka Anda. Jadi yang walaupun sampai kelihatan bagian yang sensitif atau bagian yang tidak boleh dilihat kalau dengan orang lain, tapi boleh-boleh saja dilihat oleh suaminya. Jadi di rumah tuh tak pernah pakai celana. Bahasa orang Banjar hangai-hangai, kebuka saja ke sana dan kemari. Kalau memang kita memahami bahasa kemaluan, itu berarti sesuatu yang memalukan. Kalau sesuatu itu memalukan, memang sepatutnya lah, sewajarnya lah kita tutup. Satu. Tapi kalau kita sebut kalau kita pandang daripada sudut lain, daripada sudut as-sau'ataini, kemaluan memalukan. Kemaluan berarti dia kalau dibanding-bandingkan dengan bagian-bagian anggota lainnya, berarti dia seperti yang paling murah. Jadi tak mempunyai harga, tak tidak sebebas tangan mau dibuka, hidung mau dibuka, kepala. Kutlah dengan orang tadi berpandangan semacam itu, sehingga dia tak kisah sangat, tak ambil berat langsung tentang masalah kemaluan. Kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Wallahu ahaqqu an yustahya." Allah lebih layak untuk kita merasa malu. Di samping pada masa kita masuk tandas, di waktu kita akan menanggalkan pakaian kita di dalam, kenapa dengan kita diajarkan untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, satru ma bainana wa baina a'yunil jinni zikrullah atau ismullah. Nabi kita bersabda, jurang pemisah yang menutup antara kita, aib kita, maksudnya kemaluan kita dengan pandangan jin, dengan pandangan daripada makhluk halus, itu adalah ucapan bismillah. Jadi tujuan daripada baca basmalah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, untuk tidak memberikan leluasa pandangan kepada makhluk halus untuk memandang kita dalam keadaan bugil. Berarti amalan dan bacaan tadi itu bertujuan agar dengan kita menutup kemaluan kita yang walaupun pada saat kita sendirian. Kembali kepada pertanyaan. Bagaimana hak masjid yang diharamkan masuk wanita ketika haid? Setakat enggak, yang namanya masjid di ruang utama masjid, hak belakang situ selain daripada tempat kasut, sendang, selepa, dan juga dengan tempat santai, itu juga termasuk daripada masjid. Kalau menurut istilah daripada fuqaha, ada yang disebut dengan rohbah, ada yang disebut dengan harimul masjid minal masjid. Harim lingkaran. Jadi misalnya seperti di sini ini kan ada batas tuh, buka pintu masih ada lagi teras, kita sebut dengan beranda. Beranda termasuk daripada lokasi masjid. Macam juga yang ada di sini tuh, daripada pintu sana di sini tempat pengimaman atau juga peralatan kita di situ, daripada pintu sana ke ujung sampai ke situ masih ada beranda, itu juga termasuk daripada lokasi masjid. Sementara tempat kita meletakkan kasut, tempat kita meletakkan selepa, itu berada di luar daripada masjid. Begitu juga dengan halaman, muka, belakang, samping, menyampingnya. Jadi untuk masjid yang pertama tidak mesti harus ada kubahnya, tidak mesti harus ada mimbarnya, asalkan tempat tadi itu dimiliki oleh seseorang kemudian diwakafkan untuk tempat sembahyang dengan dua syarat. Yang pertama diwakafkan,
Yang kedua dengan niat untuk dijadikan sebagai tempat sembahyang. Apabila terpenuhi dua niat tadi itu dengan kepemilikan daripada orang yang memilikinya, maka lokasi itu akan menjadi masjid yang walaupun dengan sebutan kita sebut dengan surau. Jadi mungkin saja status daripada rumah kita itu akan berubah menjadi kepada masjid. Rumah jelas kepunyaan kita, terus kita niatkan dalam hati, aku wakafkan bilik tidur ini atau bilik ruang tamu ini untuk dijadikan tempat sembahyang 5 waktu. Dengan diwakafkan dan dengan diniatkan, maka seketika juga hukumnya berubah menjadi kepada masjid. Habis lain ada, silakan. Allah muslimat di atas, di belakang, silakan. Wanita sampai kemudian masuk waktu zuhur, dia niat akhir masuk waktu asar, uzur mengerjakan salat zuhur 2 rakaat, setelah itu uzur. Apakah dia itu berada pada masa yang tidak mencukupi untuk salat? Sekali lagi, wanita musafir, terus dia bercadang nak buat jamak takhir. Jadi dia tangguhkan zuhur ke waktu asar. Saat ketika sampai ke waktu asar, ternyata saat 2 rakaat zuhur kemudian keluar darah haid. Jadi bagaimana dengan sembahyang asarnya? Apakah dengan sembahyang asar wajib diqadha atau bagaimana? Jadi perbedaannya kalau pada saat dengan kita menemukan akhir waktu daripada sembahyang, maka sembahyang yang punya waktu itu wajib kita qadha, wajib dilaksanakan. Sementara kalau dengan yang tadi dia tidak menyempati waktu asar, dia masuk pada waktu asar tapi masih belum ada hitungan waktu yang cukup untuk dia melaksanakannya. Hanya cukup untuk dia melaksanakan salat zuhur saja. Salat zuhur sudah dia tangguhkan. Seseorang yang melaksanakan jamak takhir berarti memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam 10 menit. 5 menit untuk sembahyang zuhur dan 5 menit untuk sembahyang asar. Yang dia temukan daripada waktu asar hanya cukup untuk dia melaksanakan sembahyang zuhur saja. Jadi bagaimana kira-kira dengan asarnya? Apakah dengan asar juga wajib diqadha nanti selepas dia bersih atau gugur? Karena mengingat ini barangkali tidak ada dalam kitab fikih. Karena mengingat sembahyang jamak takhir itu boleh kita mulakan dengan asar dan juga boleh kita mulakan dengan zuhur, dengan zuhur. Nah, boleh kita mulakan dengan asar terlebih dahulu. Berarti waktu yang 5 menit tadi itu kalau kita mulakan dengan asar cukup. Sementara bagaimana dengan zuhur? Ya bukan waktu zuhur. Zuhur tidak lebih daripada menumpang. Sedangkan waktu cukup untuk salah satunya. Jadi secara nas mungkin kita perlukan nas yang jelas, tapi secara ijtihad itu tidak menutup kemungkinan akan berlakunya perbedaan pendapat. Yang pertama, karena waktu yang dia temukan tuanya cukup untuk melaksanakan salah satunya saja, maka dengan yang kedua tidak wajib diqadha itu dengan sembahyang asar. Tapi bagaimana kalau dia mulakan dengan sembahyang asar terlebih dahulu? Asarnya gugur karena tepat pada waktu. Pada saat nak melaksanakan sembahyang zuhur, ternyata dengan waktunya sudah habis atau karena dengan orangnya sudah uzur. Maka dengan demikian sembahyang yang tertinggalkan yang kita cadangkan untuk kita bawa pada waktu yang kedua tidak terlaksana, wajib diqadha selepas dia bersih. Kenapa? Sebab waktu asalnya berlangsung lengkap. Yang kalau bukan karena niat untuk jamak takhir, dia tidak boleh meninggalkan sembahyang zuhur sampai habis waktunya. Yang lain, Haji. Ya. Bagaimana wanita yang uzur bersama? Adakah
dia ada kesalahpahaman di masyarakat. Kesalahpahaman ini sudah dipelajari dan juga sudah diselidiki, rupa-rupanya bukan hanya dengan masyarakat, tapi justru juga diantaranya daripada kalangan ustazah-ustazah yang mengajarkan kita pergi kepada mereka, atau kepada ustadz-ustadz yang kurang mengamati tentang hakikat masalah yang sebenarnya. Jadi ada sebagian mereka beranggapan perempuan uzur itu tidak boleh masuk ke masjid kalau seandainya akan mengotori masjid. Jadi mereka beranggapan kalau udah pakai tuala perempuan atau udah pakai softtek, tampalkan di hadapan situ, selama darah dapat terkawal atau dapat diamankan, tidak menetes mengotori masjid, berarti boleh-boleh saja perempuan untuk masuk ke masjid. Tidak, dia tidak semacam itu. Jadi misalnya kita dalam keadaan junub, kita laki-laki dalam keadaan junub tidak boleh duduk beretikaf atau duduk santai di dalam masjid. Kenapa? Bukan karena air mani terpancut sampai berjam-jam. Dia pancut sekali, apa lah? Dalam beberapa sekejap, tek, apa dah semuanya. Kalau kita basuh sekalipun dah basuh dah, tak perlu sepeda, tak perlu softtek, tidak perlu pembalut ataupun juga kita sebut dengan tuala laki-laki misalnya. Tapi keadaannya dalam keadaan junub, tetap dia tidak boleh berada di dalam masjid. Macam itulah juga dengan wanita. Alasannya yang walaupun kena akad nikah, sebab apalagi seperti kita sekarang, selalunya kalau di negara-negara Arab, masjid yang sebesar Masjid Muhammad ini mesti akan ada dewan serbaguna. Jadi di dewan serbaguna lah itulah digunakan, dewan serbaguna itulah digunakan untuk kenduri, untuk akad nikah. Tapi kalau kita adakan akad nikah di situ, kita tidak dapat pahala sunat. Pahala sunat itu kalau nikah berlangsung di dalam masjid. Nah, sekarang pilih antara dua. Untuk mengejar pahala sunat dengan membabitkan diri kepada perbuatan haram, mana yang lebih elok? Membabitkan diri kepada perkara yang terlarang dalam waktu yang sama untuk mengejar perkara sunat, atau kita mengelakkan diri daripada perkara sunat agar kita tidak terbabit dengan yang haram? Jelas bukan lebih aula, pasti dan pasti kita wajib untuk mengelakkan diri daripada perbuatan haram yang walaupun perkara sunnah tertinggalkan. Antara sunnah dengan haram lebih berat keterbabitan kita dengan perbuatan haram. Jadi kalau kita langsungkan akan nikah di masjid, hanya setakat dapat pahala sunat, tapi dalam waktu yang sama babitkan beberapa orang wanita udur kepada perkara yang diharamkan. Kalau kita adakan akan nikah di dewan kenduri, dewan kawin, dewan pengantin, dewan serbaguna, maka pada saat kita langsungkan di situ, dari sudut dapat pahala sunat nikah di masjid kita tidak dapat, tapi dalam waktu yang sama kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan lebih besar daripada itu di saat kita dapat mengelakkan masjid daripada wanita-wanita uzur. Keluar atau tidak keluar darahnya pada waktu menghadiri upacara akad nikah, tetap saja wanita uzur tidak boleh masuk ke masjid. Tidak boleh masuk ke masjid bukan kena darah yang keluar, tapi justru kena keadaannya. Sebagaimana dia tidak boleh puasa, tidak boleh sembahyang, tidak boleh beretikaf, tidak boleh baca Quran, yang walaupun di saat darah tidak keluar. Dia dalam masa uzur seminggu, ada masa-masa tertentu darah tidak keluar, kering, akan keluar balik nanti lepas maghrib atau juga lepas asar. Daripada zuhur ke asar kering, darah tidak keluar, tetap dia juga tidak boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena keadaan dirinya sebagai wanita uzur. Yang lain? Ya. Suami istri tak mau, istri tidak wajib melayan suami pada saat dia akan dibabitkan kepada perkara haram atau akan dibabitkan kepada perkara terlarang. Memang istri wajib taat kepada suami, tapi ketaatan daripada istri kepada suami tidaklah sampai kepada tahap yang dengan dia boleh membabitkan dirinya kepada perbuatan yang terlarang. Katakan saja suami nakkan istrinya daripada belakang, daripada punggung, istri tidak boleh layan. Tak boleh. Awak kalau nak masuk surga kena taat dengan aku.
Taat dengan suami itulah tiket masuk surga, betul. Tapi bukan dengan cara semacam itu. Maka ulama mengatakan tidak boleh istri melayan suaminya daripada belakang atau daripada dubur, yang walaupun diminta dan dipaksakan oleh suaminya tetap juga tidak boleh. Tapi kalau keadaannya sampai kepada tahap kalau istri tak layan suami, kalau istri tak layan suami pada masa dia udzur, suami boleh membabitkan dirinya kepada perkara yang lebih besar daripada bergaul di masa uzur, maka istri boleh melayannya. Tapi kebolehan situ itu pun masih dalam peringkat irtikab akhafid dararaini, melakukan dua kemudaratan yang lebih ringan, memilih perkara yang lebih ringan daripada suami berzina, daripada suami terbabit dengan hubungan di luar nikah atau juga dengan homoseks. Lebih elok istri melayannya yang walaupun dalam keadaan uzur. Tapi kalau keadaan suami aman-aman saja, dia tidak boleh layan yang walaupun diminta untuk dilayan pada masa dia berhalangan. Hah? Cuma tak nak layan. Bila anak malaikat ya. Oh, kena ikatlah kakinya, kena dipaksakan. Kan ada alasan lah dia menolak Tuan Haji, dia ada alasan sebab baru bergaduh. Nabi kita pun tak restu tengok orang macam tu. Nabi kita kata jangan sekali-kali dengan awak pukul istri kamu seperti kamu merotan hamba sahaya. Kemudian selepas kau pukul dia, kau nakkan dia. Nah, jadi itu agak kurang sopan lah. Baru bergaduh terus minta. Tapi kadang-kadang setelah minta itu justru lebih akur balik. Nah, ada di antara daripada ini. Tapi dengarlah situ kita sajalah dulu. Jadi dikatakan, ini peribahasa nih, dihafal nih. Yang tadi dihafal juga, biar mereka tak dengar tak apa. Katanya ridahunna fi furujihin. Restu perempuan tu atau perempuan tu cepat restu dengan suami itu pada kemaluannya. Kalau suami dah boleh bagi dia secara puas, insyaallah dia restu dengan suaminya. Tapi kalau hak yang itu tuh dia tak dapat cukup, merontak dia, ngamuk-ngamuk. Jadi kena bagi rezeki cukup lah. Ridahuna fi furujihinna. Kalau furujnya mereka itu sudah terpenuhi secara cukup, 2 kali kah, 3 kah, seminggu atau seperti apa saja, insyaallah mereka akan restu dengan suami, itu juga dengan kita. Jadi ada dengan sebagian, mungkin dengan kita dah tahu watak dia itu macam mana. Kalau pada saat dia lagi marah-marah, paksa saja. Pada itu terpaksa, suasana akan berubah. Daripada marah-marah tadi itu akhirnya jadi aku. Nah, mungkin ada yang semacam itu. Tapi tidak semuanya. Ada juga pada masa dipaksakan tambah memberontak lagi. Nah, itu kalau macam itu tak payahlah. Kalau saatnya keadaan akan jadi reda, kan biasanya anak belikan es, belikan coklat, bagi coklat senyum dia. Nah, kalau orang tua begitu juga suami, apa nih abang, tuh dia memberontak. Sebaliknya, awak nih begini, ini, dia buka baju bugil dia, akhirnya hilang marah suami tadi. Nah, buat lagu mana? Tak boleh marah dah. Suami sudah tidak boleh mengelak. Lihat, masya Allah, tabarakallah, mabariklah Nabi marah saktana. Wakina adam benar saja lagi. Nah, silakan masih ada waktu sedikit. Jadi yang pertama, dia tidak mesti ikut bulan. Mungkin saja dengan perempuan itu datang bulannya atau udzurnya sehari sebelum hari biasa darah keluar, mungkin 2 hari. Patokan kita kepada masa bersih. Kalau masa bersihnya yang 15 hari tadi itu sudah cukup, mungkin sampai 18, mungkin sampai 20. Jadi kadang-kadang dengan kita pun udah kawin kan bang? Udah kawin, kadang-kadang kita salah hitungan.
Dikira kalau ikut hitungan kita juga lagi letih. Coba Tuan Haji, saya bagi satu maklumat baru Tuan Haji diingat. Perempuan yang tidak ada keuduran, kalau pada saat diminta oleh suami dia harus layan. Istri wajib mengabulkan permintaan daripada suami, kalau tidak istri akan dilaknat oleh malaikat. Istri akan terkutuk. Tapi tidak ada ancaman semacam itu kalau pada saat suami tak nak layan. Perempuan jadi komplain, katanya itu seperti tidak adil. Macam mana kalau kami tidak layan suami, kami akan dilaknat dan dikutuk oleh malaikat sampai subuh. Tapi kalau pada saat kami inginkan, suami tak layan, takkan suami tidak dilaknat oleh malaikat? Tidak, suami tetap tidak dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Sebab yang paling memainkan peranan dalam hubungan tersebut itu adalah laki-laki. Kalau dengan perempuan yang walaupun dia tidur, yang itu juga tidur nyenyak, kita masih boleh lakukan. Tapi kalau kita tidur, yang itu juga ikut tidur, dia nak buat lagu mana? Dia nak sungguh. Tapi kita tak boleh layan. Kalau kita terkutuk, ada keadaan-keadaan tertentu yang kita memang tak ada mood, yang memang kita tidak ada keinginan. Kita nak paksakan orang tu bangun pun tetap juga dia tak nak bangun. Dia lagi sedang berehat total. Kalau sebenarnya laki-laki terlaknat juga, itu bukannya tidak adil, akan tetapi seperti dengan kita dipaksakan kepada sesuatu yang kita tidak mampu. Beda kalau dengan perempuan. Kalau pada saat suaminya yang nak, yang walaupun dia tak nak, dia masih boleh layan lagi. Jadi kan tak perlu pikirlah kenapa tidak payah. Kenapa? Kalau kita nakkan dia lagi sedang tidur nyenyak sekalipun, kalau seandainya dia mati pun masih boleh lagi digauli. Kalau secara logiknya semacam itu, tidaklah sampai kepada tahap menggauli orang mati. Tapi kalau dengan laki-laki, kalau pada saat orangnya jaga tapi yang itunya lagi sedang tidur nyenyak, dia tak boleh buat apa-apa. Apa yang nak buat? Itulah. Jadi itu perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan. Makanya dengan namanya pun juga berbeda. Kalau hak laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan dakar. Zikir itu seperti getaran, sebutan. Dakara menyebut, bud. Sementara kalau dengan hak perempuan disebut dengan faraj. Faraj itu adalah lubang, faraj, burjah, bolongan atau dengan lubang. Jadi kalau zakar dengan hak perempuan daripada nama yang berbeda, tentu juga dengan fungsi yang berbeda. Jadi kalau seandainya pada saat dengan kita tidak boleh melayan dia, kita akan dilaknat oleh malaikat. Ramai laki-laki yang terlaknat. Yang impoten itu kepada siapa? Islam mati pucuk? Tak ada perempuan mati pucuk. Belum pernah dengar. Kenapa Maji? Mati pucuk saya? Tak ada. Yang mati pucuk itu Tuhan Haji. Kita yang impoten, perempuan tidak ada impoten. Mana ada tongkat Hafsah misalnya, yang ada tongkat Ali. Tongkat Ali, tak ada tongkat Haliza, Siti Nur Azura, tidak ada. Yang ada tongkat Ali. Berarti yang bermasalah itu laki-laki. Perempuan tidak ada masalah. Bila masa pun perempuan boleh melayan suaminya. Jadi permulaan tadi itu, bang, kadang-kadang ada abang salah hitung. Kalau ikut hitungan kita 22 baru head. Ternyata untuk bulan itu 20 sudah keluar. Jadi macam mana? Ya salah kita lah. Kadang-kadang mungkin juga sih katakan, ya bang, itulah bang, kenapa baru sekarang darah ada keluar, kenapa bang tak tahu diri? Kita pula disalahkan sama istri. Jadi yang semacam itu wajar-wajar saja. Tapi kalau sampai keluarnya berbulan-bulan, itu sudah tercampur baur antara haid dengan istihadah. Maka kembali kepada hukum adat, kembali kepada kebiasaan. Kalau kebiasaannya seminggu, maka daripada waktu udzur, bila kita hitung waktu udzur dari darah yang keluar yang memiliki kriteria darah udzur, hitung seminggu. Selepasnya itu kita hitung masa bersih dan darah keluar itu adalah darah istihadah. Ada lagi? Habis 5 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Depan, belakang, terakhir. Nanti
Nanti kalau sudah kawin mesti banyak masalah lagi. Sekarang tak ada masalah lagi. Kalau sudah kawin timbul masalah 1, 2, 3, 4, 5 macam-macam permasalahan. Ya, silakan muslimat. Nah, tuh mic tuh uzur juga tuh. Sila. Tamu bunyi kah? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Makasih. Tadi belum terjawab. Mubtada'ah, mumayyizah, mu'tadah. Jadi wanita mustahadhah, kalau seandainya dia sudah pernah istihadhah sebelumnya, kalau dia sudah pernah istihadhah sebelumnya, itu disebut dengan mu'tadah. Ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah mutahayyirah. Mubtada'ah itu yang pertama kali udzur terus istihadhah, tidak luput daripada dua keadaan, yaitu mumayyizah atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada tamyiz. Bagi satu mubtada'ah mumayyizah, mumayyiz, tamyiz, ada tamyiz, ada dengan adat, mu'tadah dengan mumayyizah. Jadi kalau seandainya kali pertama perempuan itu haid dan bersambung sampai 1 bulan, itu berarti mubtada'ah, yaitu nanti jadi mumayyizah. Untuk dikatakan mu'tadah, dia masih belum ada adat kebiasaan sebelumnya. Tapi kalau ternyata udzur terus bersambung dengan masa istihadhah pada bulan-bulan yang lepas, berarti untuk kelanjutannya tidak luput daripada mu'tadah mumayyizah atau mu'tadah ghaira mumayyizah. Mu'tadah karena dia sudah ada kebiasaan sebelumnya, masa udzurnya 10 hari, berarti yang selebihnya dari 10 hari itu adalah istihadhah. Tapi bagaimana kalau seandainya yang 30 hari tadi itu ghairu mumayyizah, tidak dapat dibedakan, deras semuanya, hitam semuanya, bau semuanya, coklat semuanya, jadi bercelaru antara darah dengan darah. Ada pendapat mengatakan yang semacam itu kembali kepada adat istiadat wanita, kebanyakan wanita di daerah situ. Ada pendapat mengatakan kembali kepada adat istiadat mak dan keluarganya. Ada juga pendapat mengatakan kembali kepada yang lebih dahsyat, hitung 1 hari 1 malam saja masa uzurnya, yang 29 hari itu adalah masa istihadhah. Sementara dengan muslimat kita tadi itu pertanyaan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana wanita mustahadhah untuk melaksanakan sembahyang jamak atau jamak kasar, tentang masalah wudunya. Tadi kita sebutkan untuk melaksanakan sembahyang waktu maka harus mengambil air wudhu pada tiap waktu. Sekarang ini bukan tak nak melaksanakan sembahyang secara berturut-turut yang disebut dengan al-muwalat. Syarat daripada sembahyang jamak takdim harus muwalat. Lepas sembahyang zuhur harus langsung disambung dengan sembahyang asar. Tapi kalau seandainya dia nak buat secara muwalat, dia harus berwudu terlebih dahulu. Jadi macam mana? Ulama mengatakan dimaafkan saja, terpisah antara sembahyang pertama dengan yang kedua karena untuk mengambil air wudu kembali. Tetap saja ambil wudunya 2 kali wudu untuk sembahyang yang pertama, berwudu kembali untuk melaksanakan sembahyang yang kedua. Fatrah masa waktu yang memisah antara sembahyang pertama dengan kedua dengan mengambil air wudu yang kedua itu dimaafkan. Tetap saja dianggap berturut-turut. 1 menit terakhir. Ya. Antara zuhur dengan asar
Jamaah, terus kita nembak air besar, tak boleh sambung dah, tak boleh. Jadi kita sudah sembahyang zuhur dah, lepas sembahyang zuhur perut sakit. Ini kalau dipaksa-paksakan terkeluar di situ. Jadi daripada terberak di dalam masjid atau juga di dalam surau, masuk dalam Facebook sampai ke dunia mendengarnya, maka dengan kita pun pergi ke tandas buang air besar terlebih dahulu. Apakah boleh kita sambung? Sudah tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab sembahyang kita sudah berlangsung secara sah. Kita tidak dapat menyambungnya kembali sebab syarat untuk jamak takdim harus segera. Syarat yang pertama dimulakan dengan sembahyang yang pertama. Syarat yang kedua berturut-turut antara yang pertama dengan yang kedua. Syarat yang ketiganya niat jamaknya pada masa sebelum kita salam daripada sembahyang yang pertama. Kalau jamak takhir ada masalah. Jadi kita sembahyang dulu, sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur perut lapar, makan dulu. Pas makan bayang boleh, atau selepas sembahyang yang pertama nampak istri sudah siap siaga, Allahumma barik lana lagi, kita oke dulu dengan istri misalnya, atau suami dengan istri, atau sebaliknya mandi cepat-cepat, selesai mandi apa semacam baru kita sambung dengan sembahyang yang kedua. Kenapa? Sebab untuk jamak takhir tidak disyaratkan harus berturut-turut. Hada wabillahi taufik. 3 ada kan? Ada lagi soalan? Ada soalan silakan. Ada. Nanti malam tajuk lain, kan tajuk ini lagi. Kalau mandinya selepas subuh. Bersih. Ya, untuk isya dan maghrib wajib diqadha. Jadi kalau seandainya dia bersih hanya dalam ukuran takbiratul ihram saja. Takbiratul ihram itu lama mana? Mungkin tidak sampai 5 second, tidak sampai 5 detik untuk kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau seandainya bersih daripada udzur, sesaat dalam hitungan yang cukup untuk kita mengucapkan Allahu Akbar sebelum masuk waktu subuh, 2 sembahyang sebelumnya wajib diqadha, maghrib dengan isya. Itu yang banyak perempuan tidak tahu. Mengqadha 2 kewajiban pada masa kita menemukan waktu asar sebelum maghrib setengah jam 15 menit sebelum masuk waktu maghrib, bersih dia daripada uzurnya. Maka yang wajib diqadha bukannya setakat sembahyang asar, tapi zuhur yang sebelumnya pun juga wajib diqadha. Ada lagi yang lain supaya tidak terbawa balik? Apa hukumnya seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai keselamatan di masjid yang terpaksa bertugas salah satunya di atas masjid? Begitu juga dengan guru Al-Quran yang menghargai sholat yang mengajar kepada Al-Quran. Jadi yang pertama, macam mana kalau dengan perempuan yang bertugas untuk mengawal keselamatan? Untuk yang bertugas mengawal keselamatan itu memang harus perempuan kah? Atau masih boleh laki-laki lagi? Bukan perempuan. Jadi kalau memang harus perempuan yang mengawalnya, jadi macam mana caranya kalau pada waktu dia dalam keadaan uzur, dia dihadapkan antara 2 keadaan. Kalau keadaan dia itu sudah sampai kepada batas darurat, kaidah mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, ad-daruratu bihul mahdhurat. Apakah dia menjadi pengawal keselamatan di masjid itu, pekerjaan yang dia dapatkan itu sudah sampai kepada tahap wajib untuk bekerja di situ, yang sehingga kalau dia tidak bekerja di sana dia tidak akan mendapatkan penghasilan atau dia tidak boleh mendapatkan pekerjaan. Jadi bekerja di sana memang merupakan satu kewajiban. Oke, silahkan saja. Tapi selama masih ada pilihan yang lain, bekerja sebagai pengawal keselamatan di masjid, di hotel, apartemen, di istana, di rumah, selama masih ada pilihan-pilihan yang semacam itu untuk mendapatkan keperluan hidup, dia tidak boleh membabitkan dirinya kepada satu pekerjaan yang kalau pada saat dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang pekerja, dia akan babitkan atau dirinya akan terbabit kepada perkara yang terlarang. Gaji besar tidak kurang daripada dalam 5.000 RM 1 bulan, tapi Toki Cina tak bagi dia sembahyang Jumat. Itu bagaimana kira-kira?
Kalau satu-satunya peluang kerja untuk boleh mendapatkan duit dan keperluan hidup itu bekerja dengan kelang Cina yang kita tidak dibenarkan untuk 95 waktu, masih ada rukhsahnya. Tapi kalau masih ada pilihan 1001 pilihan seperti di zaman kita sekarang, masih terdapat 1001 pilihan tempat kerja selain daripada di tempat yang kita dipaksakan untuk tidak melaksanakan sembahyang Jumat dan juga untuk tidak sembahyang 5 waktu. Kalau dengan seorang mukmin yang sejati, lebih elok tidak bekerja daripada dia terbabit kepada perkara yang diharamkan. Bagaimana kalau dengan guru Al-Quran? Guru Al-Quran ada kelonggarannya dengan niat zikir. Jadi tapi bukan di dalam masjid, itu cerita lain. Jangan terkumpul banyak, sakat bacanya saja. Ya'malun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum abasa wa tawalla. 2, 3, 4, 5, 6 ayat itu tidak mengapa. Tapi macam mana kalau dengan dia baca Quran sampai habis? Kalau mengajar tidak mesti kita baca sampai habis. Untuk niat membetulkan boleh, untuk niat mengingatkan boleh, dengan niat zikir boleh. Yang tidak boleh niat baca Al-Quran. Habis insyaallah. Terakhir, berapa lama? Bagi mic, tak jelas. Mic. Dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut. Jadi macam mana dengan rambut yang runtuh pada masa udzur? Tukang. Hak situ tuh, yang kerinting tuh. Berapa lama? 40 hari. Kalau kita tengok nampak ada tebal, panjang, jangan sampai nanti ada binatang-binatang bersarang di situ. Kalau sudah sampai ada makhluk-makhluk bersarang di situ, itu berarti sudah sampai pada tahap diwajibkan. Kutu misalnya, pijit atau yang sejenisnya. Masya tabarakallah. Nabi kita batasi 1 bulu ketiak. Yang kedua, bulu-bulan di sekitar kemaluan itu Nabi kita batasi dengan hitungan waktu 40 hari. Sementara kalau dengan kuku tiap minggu, pada tiap hari Kamis atau pada tiap hari Jumat. Kalau dengan janggut, riwayat tidak ada, tapi yang ada itu daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah ibni Umar. Kalau sudah lebih daripada ukuran segenggam, beliau cukur, beliau kerat. Kalau dengan rambut, seeloknya kita berambut panjang, gondrong. Hampir sepakat ulama mengatakan begundul, mencukur, menggunting boleh-boleh saja. Tapi dia disunatkan kalau pada masa kita berihram, sunat kita menggundul habis rambut di kepala kita. Makanya rambut Nabi kita panjang, jummah, wafrah, 5. Kenapa rambut Nabi kita sampai ke bawah? Sebab Nabi kita hanya menggunting rambut, mencukur rambut atau bergundul pada masa selepas, pada masa berihram saja. Jadi kalau dengan rambut tidak ada batasan waktu. Kalau dengan misai, batasan waktunya kalau sudah sampai menutup bibir. Nabi kita bersabda uhfu asyawarid. Maksudnya ada yang mengatakan hakis, kikis, habis seperti punya abang. Ada juga yang mengatakan kita kikis sampai kelihatan bibir atas. Nah, jangan nanti kalau sudah jadi seniman, sudah jadi sastra negara, atau sudah jadi pemain gusti, sehingga sampai tak kelihatan bibir kedua-duanya tutup dengan misai. Nah, itu tidak begitu. Dengan janggut setelah qabah, bulu ketiak dengan bulu bulan di situ, masya Allah tabarakallah, selepas 40 hari. Kalau kelihatan agak panjang, kita cukup sebelumnya juga tidak mengapa. Tidak mestilah kita hitung tepat. Hari ini Jumat, besok Sabtu, tapi cukup hitungan 40 hari itu pada hari Senin. Cukup sekarang tak ada masalah. Sebab seeloknya dengan kita membersihkan diri sebelum kita pergi pada hari Jumat. Habis kawan-kawan, Haji, salam wabarakatuh.
Taranum. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wanita-wanita sama Al-Quran? Jadi waktu dia betul Boleh. Ulama mengatakan perempuan udhu tidak boleh membaca Al-Quran itu kalau seandainya membacanya sampai kedengaran bunyi atau suara. Kalau setakat dia baca dalam hati atau dia baca Al-Quran melalui MP3 misalnya dengar, atau juga daripada layar screen TV atau internet komputer. Jadi dengan bacaan yang semacam itu tidak ada masalah. Sebab pada masa dia membaca, dia mulutnya saja yang kuman kamit. Baca tidak kedengaran, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau baca nyaring. Jadi tidak ada alasan untuk membolehkan diri membaca Al-Quran, takut kalau hafalannya nanti hilang. Sebab untuk menjaga hafalan itu banyak cara. Cara pertama, kita letak Walkman di telinga atau kita dengari daripada bacaan rekaman daripada Musyari Rashid, Sa'ad Qamidi dan juga dengan yang lainnya. Dia boleh mengikuti dalam hati atau dia tengok tulisannya tapi dengan tidak membaca, atau dibaca juga tapi jangan sampai kedengaran suara. Bes. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah nanti malam kita berjumpa kembali nanti di sini. Yang mengikuti pengajian malam kita harapkan lebih tertib daripada pengajian kita di siang hari ini. Kitab jangan letakkan di lantai, kaki jangan dihunjurkan. Kita ingin menghormati dan memuliakan rumah Allah. Jarang-jarang dengan kita doa i'tikaf di masjid selama kita duduk tadi. Tadi kita beretikaf di masjid ini sejak daripada pukul 9:05 sampai kepada dekat-dekat pukul 3 sekarang ini. Kalaulah ada masa kita berat tadi waktu kita sembahyang dan makan, jadi lebih daripada 3 jam atau hampir dalam 3 jam setengah kita duduk beretikaf di rumah Allah. Ingin dalam masa etikaf yang panjang tadi itu kita kelihatan sopan, santun, hormat dengan para malaikat yang pertama, dan juga dengan tatapan pandangan Allah yang kedua, dan yang ketiga di bawah tatapan pandangan saudara-saudara kita yang bersama kita di tempat yang paling mulia ini. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari